Baik, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum Bapak mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua? Siapa? Kenapa Devin? Izin berduka. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, baik. Untuk hari ini kita akan lanjut untuk komputer akuntansi. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang komputer akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang. Di kelas 12 kita akan lanjut ke perusahaan manufaktur. Ya, jadi nanti Bapak sudah kirim ke grup di sana, nanti kalian kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat database awal khususnya untuk perusahaan manufaktur. Ya, namun sebelum kalian mempraktekkan, pertama Bapak akan sampaikan terlebih dahulu ya, khususnya tentang apa yang membedakan perusahaan manufaktur, jasa dan dagang, kemudian karakteristiknya itu seperti apa. Ya. Kabel proyektornya mana? Kok nggak ada? Di bawah sini nggak? Oke, baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi kita akan membuat setup database awal ya, khususnya untuk perusahaan manufaktur. Namun terlebih dahulu ya, kita harus tahu dulu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang silakan kalian simak terlebih dahulu ya, sekilas tentang karakteristik perusahaan manufaktur. Kira-kira apa yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa maupun dagang? Silakan disimak video berikut.
Oke, baik. Tadi sekilas tentang karakteristik perusahaan manufaktur ya. Tadi ada yang terlupa sebelum kita mulai. Seperti biasa kita yel-yel SMK dulu. Jimmy, silakan pimpin yel-yel SMK. Tidak usah berdiri, duduk aja. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. saya Bisa. kita semua Pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah sekilas dilihat ya karakteristik perusahaan manufaktur. Pertanyaan Bapak yang pertama adalah, menurut kalian apa yang membedakan satu saja antara perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang? Yuk, silakan angkat tangan. Satu saja. Ya, silakan Suyanto. Adanya biaya produksi dan biaya bahan mentah. Oke, adanya biaya produksi dan biaya bahan mentah. Jadi yang membedakan adalah kalau di perusahaan manufaktur itu melalui proses produksi, ya, di mana kegiatannya adalah mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Itu bedanya. Kemudian pertanyaan kedua, ya, tentunya untuk perusahaan manufaktur dari segi transaksi itu lebih kompleks dibanding jasa dan dagang. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jika pencatatan transaksinya itu dilakukan secara manual? Kira-kira apa kendalanya? Ayo. Transaksinya banyak, tapi pencatatannya manual. Apa yang akan terjadi? Silakan angkat tangan. Ya, Yulianto, silakan. resiko pencatatan salah. Oke, betul. Resiko terjadinya kesalahan pencatatan itu pasti, ya. Kemudian yang kedua, kira-kira ada resiko apa lagi selain salah catat? Kalau misalnya kita mengerjakannya secara manual. Oke, benar. Terjadi resiko salah catat itu pasti itu. Ya, karena dengan transaksi yang begitu banyak, kalau misalnya kita melakukan pencatatan secara manual, ya, maka resiko salah catat itu pasti ada. Oke, yang kedua, kira-kira apa yang akan terjadi selain tadi salah catat? Suci, silakan Suci. Oke, betul, membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Jadi akan sangat membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pembukuan mulai dari awal sampai dengan akhir, ya. Beda dengan kalau kita menggunakan yang namanya aplikasi atau program, cukup kita masukkan data transaksi, nanti laporan yang kita minta itu nanti akan kita dapatkan atau keluar sesuai dengan yang kita mau. Ya, satu lagi terakhir, kira-kira apa? Selain tadi salah catat, kemudian yang kedua memakan lebih banyak waktu, kira-kira yang ketiga apa? Ayo, ini berkaitan dengan hasil laporannya. Kira-kira apa? Kalau misalnya pencatatannya dilakukan secara manual, dengan kendala tadi kemungkinan ada salah catat, kemudian waktu yang dipakai lebih banyak, ya, jadi tidak efektif dan efisien. Kira-kira yang terakhir apa? Dari hasil laporan yang dibuat, kira-kira valid nggak? Diandalkan tidak? Ya, iya, tentunya karena prosesnya manual, ya, dengan tadi keterbatasan-keterbatasan yang sudah disebutkan, maka keandalan dan kevalidan dari hasil laporan tersebut itu menjadi sebuah tanda tanya. Ya, sekalipun prosesnya sudah benar, tapi yang namanya human error itu pasti ada. Ya, oke, jelas? Ya, itu sekilas tentang perusahaan manufaktur. Oke, sekarang yang berikutnya, ya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ya, agar kalian bisa memahami proses pembuatan database awal untuk perusahaan manufaktur. Nanti ada perbedaan ketika kita membuat database awal antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat database awal, mulai dari setting nama perusahaan sampai nanti company data auditor. Ya, ada yang masih ingat fungsi dari company data auditor itu untuk apa? Di ABSS. Yang checklist
warna hijau itu? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Kan biasa sebelum kita mulai transaksi kan akan mengecek company data auditor, bener nggak? Nah, kira-kira fungsinya buat apa itu? Silakan yang mau menjawab. Salah tidak apa-apa. Ayo. Silakan Vincent. Oke. Mengecek kesalahan transaksi. Baik. Company data auditor itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa setiap step by step yang kalian kerjakan atau urutannya ya, itu sudah sesuai atau sudah benar. Itu fungsinya. Lalu bagaimana ketika ada tanda tanya merah? Berarti indikasinya apa? Iya, ada bagian, ada step yang berarti belum sesuai. Ya. Jadi itu untuk company data auditor. Oke, yang berikutnya. Nah, garis besar yang nanti akan kalian praktekkan hari ini ya adalah menyiapkan data awal perusahaan. Yang pertama, identitas perusahaan. Identitas ini meliputi apa saja? Nama, terus, oke, ada alamat, oke, nomor telepon, terus, ya nomor fax, nomor email, kemudian ada NPWP. Ya biasanya NPWP itu kita isikan di bagian kolom yang apa? Ayo, ABN atau VAT number. Ya, di kolom VAT number ya. Selain itu ada tahun pembukuan ya. Kemudian awal bulan transaksi, akhir bulan dan periode ya. Tahun pembukuan itu biasanya istilahnya apa dalam bahasa Inggris di ABCS? Current financial year. Awal bulan ya, conversion ini. Oke, kemudian oke, sambil mereminder kembali, ingat di bagian ini tidak boleh salah. Paham? Ada yang masih ingat kira-kira kenapa kok ketika kita memasukkan ini itu tidak boleh salah? Kenapa? Oke. Benar yang dikatakan Yulianto. Ya. Ketika bagian ini salah, kita tidak bisa mengedit. Oke. Salah nama, kalian bisa ganti. Salah alamat bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau salah tahun, bulan, ya, ini pengaruhnya nanti semua transaksi sekalipun prosesnya itu sudah benar, tetap salah karena tidak sesuai. Oke, jadi ini harus diperhatikan benar dengan baik ya, harus teliti. Oke, ini juga sambil kita mereview kembali ya. Open, kira-kira open untuk? Membuka data yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, membuka file yang sudah dibuat. Lalu create, membuat data data baru. Explore. Oke, menampilkan contoh data perusahaan yang sudah ada. Ya, jadi di ABCS itu kurang lebih ada sekitar 150 jenis laporan perusahaan. Ya, kurang lebih. Kemudian yang berikutnya ada what's new. Apa fungsi dari what's new? Oke, kalau kita mau tahu yang terbaru dari versi ini ya, terakhir exit untuk ya keluar. Oke,
Ini yang harus diisi ya. Yang pertama adalah identitas. Ya. Saya mau tanya dulu. Serial number diisi apa? Ayo. Ini. Sylvia, kira-kira diisi apa? Ayo. Serial number itu wajib diisi atau tidak? Tidak. Oke, jadi gini. Fungsi serial number, karena yang kalian pakai ini kan versi trial. Masa aktifnya berapa? 30 hari. Nah, untuk membuat file ini menjadi file yang masanya itu tidak dibatasi 30 hari, kita perlu memasukkan yang namanya serial number. Oke. Nah, serial number itu didapat dari mana, Pak? Serial number berarti kalian harus beli lisensinya. Ya, yang asli lisensi. Karena kalau yang kalian pakai ini kan versi trial. Ya, kalau misalnya punya lisensi, kalian masukkan serial number, maka mau 30 hari, lebih dari 30 hari pun file kalian masih bisa dibuka. Ya, kalau yang trial pasti lewat 30 hari maka filenya jadi apa? Read only. Itu bedanya. Ya. Oke, next. Di kolom ini ya, tadi yang sempat Bapak sampaikan di awal, NPWP tadi di kolom mana yang perlu diisi? Di sini ya. Oke, lalu bedanya VAT number dengan company number itu apa? Ayo. VAT number NPWP. Company number itu biasanya diisi dengan nomor pengukuhan wajib pajak, NPKP. Ya, itu biasanya di setiap perusahaan pasti kalau sudah punya izin resmi selain NPWP ada yang namanya nomor pengukuhan wajib pajak. Ya. Itu kalau ada. Kalau tidak ada gimana, Pak? Kalau tidak ada berarti cukup isikan NPWP saja. Ya. Kemudian di sini untuk company name ada tanda bintang. Kira-kira artinya apa? Wajib diisi. Yes, wajib diisi. Jadi, kalau misalnya ada kasus hanya ada nama perusahaan, tapi Pak tidak ada nama alamat, itu bagaimana? No problem, nggak masalah. Yang penting ada nama perusahaan. Ya, nama itu wajib diisi. Kalau yang lain tidak dikosongkan itu bisa. Ya, makanya diisi yang di sini yang dikasih tanda bintang adalah yang company name. Ya. Kemudian tadi address, nomor telepon, fax dan email. Oke. Berikutnya. Ini tadi yang Bapak bilang ya. Melengkapi data ya, mulai dari tahun. Kemudian yang kedua apa? Last month dan conversion serta ya. Oke, yang perlu kalian tahu adalah dalam satu periode akuntansi itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan dan bisa 1 tahun. Kalau 1 bulan berarti misalnya conversion Desember, lastnya pasti Desember. Kalau per 3 bulan berarti conversionnya bulan apa? Contoh, Januari, lastnya berarti Maret. Kalau per 6 bulan, Januari, terus lastnya Juni. Kalau 1 tahun berarti dari Januari sampai Desember. Ya, kenapa seperti itu, Pak? Yang namanya laporan keuangan perusahaan itu ada yang namanya laporan triwulan. Namanya triwulan berarti per 3 bulan. Biasanya perusahaan akan melaporkan laporan keuangannya itu per triwulan itu ada. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nih. Accounting period itu ada 2. 12 dan 13. Apa bedanya? Ayo.
Bedanya periode 12 dan 13. Cheryl. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Yang kamu tahu aja, apa beda periode 12 dan 13? Ayo. Apa Cheryl? Oke, Resel. Apa? Periode ke-13 digunakan untuk penyesuaian. Satu lagi. Yudi. Apa Yud? Nggak tahu. Oke, gini. Biasanya periode ke-13 itu kita gunakan setelah Desember. Pak, cara ngecek di ABSS periode 12-13 itu bagaimana? Itu ada caranya. Nanti bisa dicek ya di bagian sistem setting. Itu ada. Oke, ini yang tadi Bapak bilang. Ketika kalian membuat data awal, di bagian ini tidak boleh apa? Salah. Ya, ini mutlak. Ya, mau bagaimanapun, mau gimana pun, atau apapun yang terjadi, ya, ketika kalian mengisi bagian ini, itu tidak boleh salah. Bayangkan, kalian kerja di perusahaan, kemudian salah memasukkan tahun pembukuan, atau current financial year. Impact-nya itu sangat besar sekali. Ya, khususnya pada kinerja perusahaan. Sama seperti kalau misalnya salah memasukkan bulan. Ini juga akan sangat berpengaruh, ya. Makanya sejak mulai dari sekarang itu harus lebih teliti. Ingat, ini tidak boleh salah satu pun. Oke. Oke, next. Setelah mengisi tahun, bulan, periode, berikutnya memilih akun yang ada yang akan kita pakai. Ada 3 pilihan, apa saja? 1. Apa? Dibaca Yuli. Yang pertama, I would like to apa? Ya, start. Oke. Artinya apa? Ya, kita akan menggunakan akun list yang disediakan oleh ABSS. Ya. Yang kedua, Floren. Ayo. Artinya? Mengimpor akun dari data Excel. Oke, ya, pilihan yang kedua adalah kita akan mengimpor akun dari Excel. Kita buat dulu, kemudian kita impor. Ya, yang ketiga, Tri. What is the meaning? Apa? Akan buat akun list pas pakai ABSS ya. Terus apa bedanya yang pertama dan yang ketiga? Ayo. Apa bedanya yang pertama dan ketiga? Jayul. Data itu udah disediakan sama aplikasi. Sedangkan yang ketiga itu dari awal kita buka sendiri, dari masuknya sendiri. Oke, benar. Yang pertama, akun listnya itu sudah ada di ABSS. Yang ketiga, kita buat di ABSS. Beda ya, antara yang disediakan dan yang kita buat. Oke, nah biasanya yang kita pakai yang mana? 1 atau 2. Ya, dan lebih seringnya ya memang kita gunakan yang kedua. Ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut next. Oke. Di bagian ini juga sangat penting. Ketika kalian sudah membuat database awal, jangan lupa klik change. Ya, untuk menentukan lokasi penyimpanan. Yang terjadi adalah di bagian ini terkadang sering lupa. Next. Tahu-tahu ketika mau buka file bingung. Pak, kok file ABSS saya nggak ada ya?
Nah, kira-kira tersimpan di mana? Kalau seandainya kalian tidak klik change, otomatis file kalian akan tersimpan di data C. Program file ABSS pasti ada di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa beda antara command center dan setup assistant? Ayo. Bedanya apa? Jim, apa Jim? Bedanya Jim? Kalau setup assistant itu kita ingin men-setting lanjut pak datanya. Sedangkan kalau command center kita langsung mulai ke menu ABSS atau build. Oke, benar ya. Jadi kalau command center itu biasanya langsung ke menu ABSS. Yang kita pakai dari kelas 11 yang command center. Tapi kalian juga bisa pakai setup assistant. Kira-kira Pak, ada bedanya tidak tampilan antara setup assistant dan command center? Secara umum itu sama. Bedanya kalian bisa baca di situ ada panduan. Ya. Di setup assistant ada akun, ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan ada cart file. Sama seperti di command center. Hanya bedanya ada panduan, kemudian dari segi tampilan itu sedikit berbeda. Kalau isinya sama saja. Jadi kalian boleh pakai setup assistant atau command center boleh. Ya mungkin selama ini yang biasa kita pakai adalah yang command center kan. Ya, tapi secara umum itu kalian boleh mau pakai yang mana? Mau command center boleh, mau pakai setup assistant juga boleh. Ya, jadi tidak ada kewajiban misalnya harus command center, tidak, atau sebaliknya, itu juga tidak. Ya. Nah, ini bedanya. Oke. Yang sebelah kiri tampilan setup assistant, yang ini adalah tampilan apa? Ya, sekarang kalian lihat. Ada akun, di sana ada akun nggak? Ada sales, di sini ada sales nggak? Sama. Purchase ada, yang beda adalah nih customize tadi. Ya, panduan. Ya. Oke, nanti ketika membuat data awal, coba kita pakai yang setup assistant biar kalian tahu kira-kira apa bedanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah apa? Company. Ya. Tadi fungsinya untuk ya, untuk men-setting apa namanya, melihat step by stepnya itu sudah benar atau belum. Ya, ingat, checklist hijau semua itu bukan berarti semuanya benar, tapi step by stepnya yang sudah benar. Ya, artinya gini, kalian sudah buat link akun untuk akun receivable, sudah disetting, oke, checklist. Kalian sudah buat link akun untuk akun payable, checklist. Ya, tapi begitu misalnya nih di bagian inventory, ketika kalian mengisi saldo awal persediaan barang, tanggalnya berbeda dengan conversion month, pasti di sini akan muncul tanda merah. Ya, itu salah satu contoh kalau memang stepnya itu ada yang tidak tepat. Ya, jadi itu fungsi dari company data auditor. Oke, sekarang silakan buka file CV Jaya Dwipa. Kita mulai membuat data perusahaan. Oke, silakan kalian buat ya untuk nama perusahaannya.
Silakan dibuat CV Jaya Dwipa spasi nama kalian. Untuk periodenya perhatikan ya, di kebijakan akuntansi sudah ada conversion bulan transaksi, periodenya berarti berapa, di situ sudah ada semua. Tahunnya juga jangan lupa. Untuk bulannya Desember, kemudian untuk periodenya adalah 12. Ya, conversion dan lastnya itu Desember. Ya. Kalau yang di soalnya kan kalau NPWP. Ya. Di sini ada Pak. Oke, untuk nomor NPWP kalau di Mayop itu isinya di ABN number kalau nggak salah. Ya, isikan NPWP tanpa titik. Jadi langsung masukkan angkanya saja. Tidak perlu pakai titik. Ada kode pajak atau tidak? Kode pajak. Nanti untuk akun list kalian tinggal pakai yang itu ya, yang ada di grup itu sudah ada. Apa? Hah? Dari bawa banget pakai yang setup bisnis dulu ya. Ya. Kenapa? Betul Pak. Ya. Betul. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian ya bawa laptopnya ke depan, kita cek sama-sama database yang sudah kalian buat. Ya. Nanti silakan dibuat sampai dengan mengisi akun opening balance, pokoknya sebelum transaksi. Ya, sampai sebelum transaksi. Bagian ini pilih yang set up asisten ini. Iya, yang setup asisten aja nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Jangan lupa klik cek untuk tempat penyimpanan. Jadi
Ya. Ya, pilih setup asisten ya. Kalau kayak gini. Udah. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Hah? 59 kalau nggak salah. Klik OK, nanti yang terskip kamu cek aja yang belum ada apa. Kalau sudah impor, jangan lupa edit delete akun ya. Setelah itu baru bisa isi akun opening balance. Tadi yang diimpor itu akunnya berapa saja? 59. Ini saya sama penampilannya ada warning memang. Itu kapok. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada yang warning itu tidak masalah, asal jangan skip. Ada satu skip. Skip satu, Pak. Skip satu, nanti dicek aja yang belum masuk akun apa. Ya. Oke ya, perhatikan. Jumlah akun terimpor itu 59. Kalau ada yang terskip satu, nanti tinggal dicek yang belum masuk apa. Setup asisten. Mana Jason? Tadi ada ke skip Pak, yang dicari. Oh. Sudah. Bapak rajin command center harus berulang nggak Pak? Enggak sih. Jadi Ya nggak apa-apa. command center lagi apa Pak? Di sini kan ada. Kamu pilih setup. Nih. Ini. Ini kan setup asisten nih. Oh, dia pakai itu. Sama kan? Sorry. Sama kan? Heeh. Gitu. Masih ingat apa yang dihapus dan di-delete akunnya? Ya. Nggak ada kas kecil ya? Kas kecil. Nggak ada ya? Kas kecil ada atau tidak? Nggak ada. Berarti undeposit fund-nya tidak perlu dihapus kalau gitu. Kan tidak ada kas kecil. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya atau boleh diskusi dengan temennya juga boleh, ya. Ya, pajak. Pajaknya di soal ada atau tidak? Ada pajak tidak di soal? Kalau tidak ada pajak berarti tidak usah dibuat pajaknya.
Ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan yang masih belum jelas? Di akun opening balance yang di minus apa saja? Akumulasi, Pak. Kayak akumulasi terus sama prive. Kenapa? Iyalah, lanjut. Buat ini card list. Kan hapus. Kecuali yang undeposit kan nggak ada kan? Maksudnya PTKS nggak ada kan? Jadi undepositnya itu dibiarkan saja. Kan yang ada penjualan daftar saldo piutang ini kan mau pakai termin apa, Pak? Di soal ada nggak? Ada terminnya. Kalau tidak ada terminnya berarti bentar. Dicek dulu. Oke, untuk customer balance dan supplier balance atau saldo piutang dan saldo utang, kalau di soal tidak ada terminnya di autokan aja, dibuat COD tak apa. Ya. Kemudian kalian perhatikan halaman 3. Oke, halaman 3. Poin D, di sana ada yang namanya apa? Departemen, ada 2 ya. Departemen 1 itu apa? Departemen assembly. Assembling. Yang kedua? Oke, kalian buat job list. Caranya dari setup, dari list pilih job, nanti tinggal klik new saja ya. Itu untuk membedakan nanti di transaksi apakah itu transaksi departemen 1 atau 2 ya. Itu fungsi dari job list. Oke, 5 menit lagi, Bapak minta 1 orang ke depan. Sudah sampai mana?
Ya. PPN-nya sekarang Pak, PPN-nya itu 10% atau 11%? Ada pajak ya? Ada soal ada pajak tapi nggak dibilangin negara ketentuannya, jadi kalau dari soalnya ada PPN. Oh, ada ya. Jadi tapi nggak ada negara. Oke, baik. Untuk PPN 10%. Kalian tambahkan PPN. Ini ya untuk PPN. Cari lu sudah sampai mana? Pak, termin pelanggan berapa ya? Oke. Termin pelanggannya net 30. Cari Sampai item Pak. item ya. Depan ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Bapak minta satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan database awal sampai dengan membuat card list dan customer balance dulu. Oke, silakan. Ceri. Oke. Awas. Oke, baik. Perhatikan semuanya. Kita mulai dari setup data awal dulu. Ya, coba silakan cari mulai dari setup data awal. Berarti ke setup company information. Oke, bisa diperbesar pakai ini aja, magnifier. Oke, silakan disampaikan, cari. Pakai mikrofon. Jadi pada company name saya isikan nama perusahaannya yaitu CV Jaya Wipa dan nama saya dan kelas saya. Dan addressnya yaitu Jalan Maluku 1, Blok Q3 per 5, Pamulang Permai, Tangsel. Dan pada phone numbernya saya isi 021 7431 270 dan pada PAT nomor saya isikan nomor NPWP-nya. Oke, baik. Kita lihat sudah sama benar. Oke, ini berarti step pertama benar. Lanjut ke akun opening balance. Coba. Oke, silakan jelaskan, cari. Oke, jadi pada account opening balance saya isikan kas bank sebesar 400 juta dan piutang dagang sebesar 55 juta. Asuransi dibayar di muka sebesar 13.500.000 dan persediaan bahan baku sebesar 37.500.000 dan pada persediaan bahan penolong saya isikan 1.200.000.
Perincian dan proses 48.610.000. Dan pada PPN masukan 180.000, tanah 15 juta, bangunan 28.800.000, dan akumulasi bangunan minus sebesar 10.150.000, mesin potongan sebesar 12 juta, dan akumulasi mesin potong sebesar 4.800.000 minus. Dan bagian hutang dagang saya isikan 37.500.000, PPN keluaran 240.000, hutang biaya 1.800.000, dan modal recourse Yoko sebesar 500 juta, prime recourse Yoko minus sebesar 500.000, dan saldo laba periode lalu sebesar 57.800.000. Ke bawah. Oke, kita lihat amount left-nya ke bawah lagi. Oke. Ini sudah 0, berarti sudah balance, sudah benar ya. Oke. Step kedua benar. Lanjut ke card list. Di card list saya ada isi pelanggan dan supplier, yaitu pelanggan pertama ada toko Ria Mebel Jakarta dengan saldo piutang sebesar 55 juta. Dan pelanggan kedua yaitu toko Borneo Mebel Ciputat dengan tidak ada hutang. Lalu supplier pertama yaitu UD Pelangi Jakarta dengan sebesar saldo hutang 30.500.000. Dan supplier kedua yaitu UD Sinar Jaya Jakarta. Oke, perhatikan. Untuk card list suppliernya ada 2, pelanggannya ada 2, saldonya juga sudah dimasukkan ya. Oke, ini sudah benar. Step berikutnya ke tax code dan job. Oke, silakan jelas. Oke, untuk tax code di sini berapa tarifnya tadi? 10%. Job list. Gak apa-apa, langsung dibuat. Di halaman 3. Halaman 3. Nah, Departemen 1, Departemen Assembling, Departemen 2, Finishing. Departemen Assembling. Oke, untuk job list seperti ini ya dibuat. Ada 2 departemen, 1 assembling, 1 finishing. Oke. Next ke inventory. Ke company data auditor, coba. Sambil jelasin. Oke, pada company data auditor yang pertama yaitu adalah company file overview, yaitu ada file name, release person, location, size, last backup date, last verified date, current financial year in, local period. Lalu selanjutnya ada account reconciliation review, dan selanjutnya ada transaction review, yaitu start date-nya Januari 1 Januari 2015 dan end date-nya yaitu 31 bulan Desember 2015. Lalu satu catatan review.
Oke, baik. Coba dicek run review masing-masing. Apakah ada tanda tanya? Oke, coba klik display dulu. Kita cek apa yang membuat tanda merah ini. Oke, baik. Perhatikan ya. Di sini berarti di bagian inventory value reconciliation ya, ada nilai sebesar sekian. Ini kemungkinannya adalah belum dibuat untuk persediaan bahan baku di inventory. Di adjust di count inventory, kemudian di adjustnya nilai 37500 belum dimasukkan. Ya, karena tadi Cherry sudah membuat item list tapi belum selesai, benar ya? Ya, makanya di sini muncul tanda tanya 1. Kecuali kalau item listnya belum dibuat, pasti semuanya jadi centang hijau. Ya, berarti ini ada step yang belum selesai. Caranya gimana memperbaikinya, Pak? Item listnya itu diselesaikan dulu beserta saldonya, di adjust inventory dimasukkan, unit cost, kemudian total cost. Kalau sudah pasti ini nanti jadi hijau. Ya. Oke, baik, terima kasih, kita beri applause untuk Cherry. Ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang Bapak pengen kita refleksi dulu ya. Bapak mau tanya, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, angkat tangan. Yang sudah dipelajari sekarang atau hari ini. Silakan. Ya, Vincent. Step by step untuk oke, mengerjakan. Ada lagi? Yudi. Membuat data awal dan isi data awal. Membuat data awal dan mengisi data awal. Apa hal yang baru dipelajari hari ini? Yang sebelumnya di kelas 11 itu belum dipelajari atau baru tahunya di sekarang? Ya, Suci. Oke, memahami pengertian perusahaan manufaktur beserta karakteristiknya. Vincent tadi apa? Oke, setup asisten ya, itu sesuatu yang baru. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira tantangan yang akan dihadapi ke depan itu apa? Khususnya dalam pencatatan menggunakan aplikasi ABSS. Kira-kira tantangannya apa sih nanti? Baik itu saat kalian PKL ataupun nanti saat bekerja. Kira-kira apa? Ayo. Kira-kira apa tantangannya? Selina. Apa Selina? Ayo. Kira-kira tantangannya apa? Apa? Oke, pertanyaannya adalah kira-kira tantangan ke depan itu seperti apa? Khususnya dalam penginputan transaksi di manufaktur. Menurut Selina. Apa? Jawab aja, nggak apa-apa, setahu kamu. Ya udah, Resel. Apa Resel? Menurut Resel apa? Ini tergantung sama yang jasa
jadi nggak kebiasaan sama penginputan data-data seperti bahan baku sama tolong. Karena itu kan harus penyesuaian Pak. Agak sulit tidak apa namanya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Resel tantangannya itu karena dari jenis transaksinya beda, jadi membutuhkan ketelitian yang lebih dan mungkin sedikit sulit atau ribet ya. Oke, baik. Yang bisa Bapak simpulkan untuk pertemuan kita hari ini, ya. Jadi penggunaan program komputer akuntansi khususnya di perusahaan itu sangat diperlukan, ya. Apalagi sebentar lagi kalian akan PKL, ya. PKL dimanapun tentunya karena jurusan akuntansi tentunya untuk penggunaan program komputer akuntansi itu sangat penting. Apakah itu nanti menggunakan ABSS, Accurate atau program yang lain, ya tentunya itu merupakan sebuah hal yang dapat memudahkan pencatatan di perusahaan. Ya, jadi apa yang dipelajari hari ini merupakan bekal buat persiapan PKL dan nanti saat kalian bekerja tentunya, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, Bapak mau tanya dulu. Untuk pertemuan berikutnya, ada yang mau disarankan? Kira-kira nanti teknisnya seperti apa? Silakan, gak apa-apa. Atau misalnya, Pak, kami maunya seperti ini, gak apa-apa, silakan. Ayo, Suyanto. Mungkin untuk sistem mengajarnya boleh diselangi dengan beberapa hal games tapi berkaitan dengan akuntansi, misalnya tebak-tebakan untuk akun atau bukanlah games yang berkaitan dengan akuntansi. Oke, games ya. Jadi next pertemuan ada games yang berkaitan dengan akuntansi. Oke, baik, nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya, ya kita akan membuat item list, kemudian transaksi. Nanti transaksi yang akan kita pakai adalah menggunakan submenu quotation, order, receive item, invoice. Ya, ini sesuatu yang baru benar. Ya, karena kalian di kelas 11 itu kan biasanya enter sales ya paling invoice, enter purchase ya langsung invoice, bener nggak? Ya, nanti untuk perusahaan manufaktur, pertemuan berikutnya, input transaksi kita mulai dari quotation dulu, atau permintaan pembelian. Nanti dari quotation berubah menjadi order, atau PO. Dari PO berubah menjadi receive item. Dari receive item nanti berubah menjadi invoice. Nah, nanti tampilannya itu akan berbeda. Kalau quotation itu nanti warnanya seperti apa, kemudian kalau order seperti apa, receive item seperti apa, dan invoice sudah pasti warna biru. Bener nggak? Ya. Jelas? Jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang mau disampaikan untuk pertemuan berikutnya? Nanti gini, nanti untuk yang sudah dikerjakan hari ini ya, nanti sampai dengan card list, ya pastikan kalian sudah buat card list. Customer balance sudah dimasukkan, supplier balance sudah, akun opening balance juga sudah. Jadi batasnya itu sebelum item list. Ya, sebelum item list itu nanti harus selesai. Ya, nanti biar Bapak bisa cek and recheck. Ya, biar bisa Bapak cek satu-satu. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, Bapak akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan disiapkan dulu. Siap gerak, beri salam. Terima kasih, Pak Sobandia. Oke, terima kasih.